Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Imron Hidayat, NIM 191910301011 dari kelas praktikum pemetaan ini kelas C dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rendra Suprobo Aji. Saya dari Universitas Negeri Jember dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Nah, saya di sini akan mempresentasikan ini bagaimana cara meningkatkan kompetensi bidang pemetaan pada era new normal seperti sekarang ini. Nah, berdasarkan KBBI, kompetensi ini dapat diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan era pada bidang tertentu di kompetensi. Lanjut, ini era new normal. Era new normal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19. New normal sendiri adalah perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, adapun tujuan dari new normal ini diterapkan adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan COVID-19 di tengah masa pandemi. Nah, pemerintah sendiri ini melalui Kementerian Kesehatan intinya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami mengenai protokol kesehatan yang harus dilakukan dimanapun kita berada, baik kita itu berada di rumah, di kantor, di sekolah, tempat ibadah, termasuk ini khusus tempat-tempat keramaian umum seperti pasar, kemudian mall, serta tak luput juga itu pada area bidang atau dunia konstruksi. Nah, dengan adanya atau diberlakukannya new normal, kita mulai melakukan aktivitas di luar rumah dengan tetap mematuhi yaitu pada protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Protokol kesehatan itu meliputi memakai masker bila keluar dari rumah, kemudian sering mencuci tangan dengan sabun dan tetap menjaga jarak atau social distancing serta menghindari kerumunan orang untuk mencegah adanya penularan virus corona sendiri. Nah, sejak mewabahnya ini COVID-19 itu untuk menghindari dari penularan yang cukup banyak di masyarakat, maka sebagian besar aktivitas dari kegiatan-kegiatan masyarakat itu dilakukan melalui daring atau online seperti kuliah-kuliah seperti ini. Kemudian ada pun dari pemetaan. Survei pemetaan atau geometrik ini merupakan sebuah ilmu untuk menentukan posisi relatif dari sebuah titik di bawah atau di atas permukaan dari bumi. Secara umum ini pemetaan dapat diartikan sebuah disiplin ilmu yang meliputi semua metode untuk mengukur dan mengumpulkan informasi mengenai fisik lingkungan dan bumi. Nah, pengolahan informasi itu dapat menyebarluaskan atau dapat disebarluaskan dalam bentuk olahan atau produk untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pemetaan ini dapat alat-alat yang digunakan. Contohnya seperti meteran, rambu ukur, kompas, GPS, teodolit, waterpas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah meningkatkan kompetensi pemetaan. Nah, dunia konstruksi sendiri itu akan memasuki yaitu industri 5.0 5.0. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa perlunya peningkatan SDM para pelaku dari konstruksi itu sendiri. Nah, meningkatkan kompetensi pemetaan, ini bidang pemetaan, ini merupakan salah satu langkah agar kita siap untuk memasuki dari industri 5.0.
Nah, peningkatan dari kompetensi bidang pemetaan pada era new normal ini dapat dilakukan pada para mahasiswa, seperti saya maupun yang telah bekerja. Nah, peningkatan pada era new normal akan sangat efektif ini dilakukan pada jalur yaitu digitalisasi. Nah, untuk para pekerja dan untuk mahasiswa. Nah, selain dari ini digitalisasi, juga perlunya praktik agar peningkatan kompetensinya ini seimbang antara tadi praktek dan digitalisasi atau teknologi. Nah, untuk prakteknya, ini untuk mahasiswa dapat yang pertama melakukan praktik sederhana di rumah dengan panduan video pembelajaran dari dosen terkait sehingga tujuan dari praktek ini sederhana ini tidak meleset jauh. Nah, perlunya itu kerja keras dari dosen terkait pemangku praktek ini untuk menuntun step by step, karena praktek sederhana di rumah ini kan sulit ya, keterbatasan alat dan sebagainya, sehingga perlu adanya dorongan khusus panduan video secara sistematis sehingga tujuan itu tercapai, tidak meleset jauh. Yang kedua, jika dilakukan praktikum di lab dengan protokol kesehatan lengkap dan penjadwalannya itu menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga social distancing-nya itu ada dan mencegah penularan yang lebih banyak lagi. Untuk para pekerja ini yang melibatkan banyak orang, hendaknya dilakukan re-engineering dengan mempertimbangkan tetap menjaga social distancing dan physical distancing. Nah, seperti memperbanyak titik-titik satuan kerja di mana masing-masing hanya terdiri dari sedikit orang yang memungkinkan untuk tetap menjaga jarak. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah digitalisasi atau pemanfaatan dari teknologi. Sistem daring ini sebenarnya selaras dengan keinginan Menteri Pendidikan, yaitu Kampus Merdeka. Ini yang sedang digalakan oleh pemerintah, yaitu Kampus Merdeka. Dengan daring ini diharapkan mahasiswa dapat memaksimalkan potensi digitalisasi, potensi dari teknologi yang ada sekarang ini. Nah, pemetaan digital merupakan kegiatan pemanfaatan teknologi digital atau komputer dalam bidang atau pekerjaan pemetaan. Jadi era new normal ini dengan kegiatan kita yang online, daring di rumah, ini dapat kita manfaatkan untuk memperdalam dari digitalisasi dalam pemetaan. Nah, hal itu selaras ini dari program pemerintah yaitu Kampus Merdeka. Ini untuk menggalakkan seaktif-aktifnya mahasiswa. Jadi kan kalau kita di rumah kan ini kalau kita mau aktif ini akan selaras dengan ini. Sangat selaras. Kemudian selanjutnya, nah, pekerjaan pemetaan itu meliputi dari proses perolehan datanya, pengolahan data, dan penyajian data. Untuk pemetaan digital ini dimaksudkan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pekerjaan pada lingkup pemetaan digital. Pemetaan digital dapat mengurangi sumber-sumber kesalahan, berupa kesalahan karena faktor manusia dan kesalahan karena distorsi media. Produk dari proses pemetaan digital ini adalah sebuah peta digital. Selanjutnya ini ada sebuah software atau sebuah teknologi yaitu namanya Landscape. Landscape ini sebuah aplikasi dari CAD atau CAD untuk membuat permukaan tanah atau surface secara digital atau biasa disebut Digital Terrain Model atau disingkat DTM. Dengan memakai titik-titik atau poin secara 3-dimensional sebagai referensi, di mana titik-titik tersebut langsung diambil dari hasil
pengukuran di lapangan dengan koordinat XY serta elevasinya. Sedangkan civil design adalah penggunaan DTM yang telah dibuat di landscape untuk merencanakan jalan, perpipaan, penembokan, saluran, drainase, dan sebagainya. Nah, teknologi landscape ini sudah cukup lama ya, dan teknologi ini dapat kita pelajari di saat kita melakukan kuliah online atau daring era new normal ini. Dapat memanfaatkan waktu luang kita karena tidak dapat praktikum itu dengan atau tidak dapat bekerja itu dengan mempelajari lebih dalam lagi mengenai software ini. Ini sangat berfungsi untuk teknik sipil karena selain dibuat untuk pemetaan, ini juga dapat digunakan untuk merencanakan jalan, perpipaan, penembokan, saluran, drainase, dan sebagainya. Ini adalah sebuah materi-materi di teknik sipil yang dipelajari di teknik sipil sendiri. Ya, ini ada Electronic Total Station atau ETS, adalah gabungan dari alat ukur jarak atau EDM dan alat ukur sudut atau teodolit. Nah, dengan ETS ini dapat pula diukur beda tinggi antara dua tempat dengan hasil yang dimiliki. Dengan bergesernya alat ukur optis ke elektronik, ini target ukur yang digunakan pun berubah dari mistar atau rambu ukur yang dibaca secara manual ke prisma reflektor yang memantulkan gelombang elektromagnetik yang diolah secara digital. Nah, akhir-akhir ini berbagai pabrik di Jepang, terutama seperti Sokisha, Topeon, dan Pentak ini saling berlomba-lomba ya untuk memproduksi ETS ini, Electronic Total Station, dengan tingkat ketelitian yang semakin tinggi dan pengoperasian yang semakin mudah. Hal ini kita perlu ikuti perkembangannya. Kita perlu belajar. Selain untuk mengisi waktu kita di rumah era new normal ini, kita dapat memperoleh ilmu dasarnya ataupun perkembangannya yang nantinya ketika era new normal ini sudah selesai dapat kita gunakan, dapat kita praktekkan dalam bidang pekerjaan ataupun dalam pengerjaan dari tugas-tugas. Terus selanjutnya teknologi yang terbaru ya. Ini sekitar tahun 2018 kalau nggak salah ya. Tim bernama International Fit Mapping yang menemukan teknologi pemetaan yang mengombinasikan teknologi berbasis satelit LIDAR atau LIDAR, teknologi cahaya laser untuk menciptakan peta permukaan bumi dan pengeboran di 9 titik. Ini adalah teknologi baru yang mungkin kita dapat pelajari sehingga nanti ketika memang teknologi terbaru ini sudah bisa digunakan secara umum, secara luas, kita tidak terlalu deso lah, karena kita sudah tahu ini aplikasi untuk apa, pengoperasiannya, dasarnya itu gimana. Itu dapat kita gunakan untuk mengisi waktu kita. Selanjutnya, nah, keterbatasan dari teknologi baru. Nah, teknologi baru itu tidak mutlak kita harus menggunakannya 100%. Kita juga perlu adanya praktek sehingga dasar-dasar yang ada di pemetaan itu kita mengetahuinya. Nah, keterbatasan dari teknologi baru ini ada beberapa yang saya ambil ya. Ini yang pertama ada kehadiran teknologi penginderaan jauh. Ini belum dapat menggantikan peran survei terestris untuk pemetaan skala sangat besar. Misalnya untuk perancangan bangunan dan pengukuran batas persil tanah. Yang kedua ini foto udara, ini tidak mampu menghasilkan peta dengan skala yang lebih besar dari 1:5000. Karena pesawat terbang itu tidak mampu terbang lebih rendah lagi.
Untuk yang ketiga ini skala peta terbesar yang dihasilkan dari citra satelit ini bahkan hanya 1:250.000. Kemudian yang selanjutnya ini teknologi satelit penginderaan jauh ini masih rendahnya daya pisah atau resolusi spasialnya. Resolusi spasial tertinggi dari teknologi yang sudah dipasarkan untuk keperluan sipil adalah citra satelit spot yang mempunyai kemampuan resolusi spasial 10 meter. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa sumber materi tadi yang terangkan. Nah, saya perlu katakan bahwa dari keterbatasan teknologi baru tadi, pemahaman tentang keterbatasan suatu teknologi baru tadi ya yang saya jelaskan bukan berarti mencari alasan untuk menolaknya, untuk menolak teknologi yang terbaru atau teknologi digitalisasi, melainkan untuk menerima sebagaimana mestinya dengan menempatkan diri kita untuk lebih ingin tahu lagi perkembangannya, sehingga penyempurnaannya bagaimana, solusinya bagaimana itu supaya kita lebih tahu lagi. Bukan karena kita tahu kelemahannya kita tidak menggunakannya. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila ada saran mohon disampaikan ya. Karena saya juga belajar ini. Saya juga masih menempuh pendidikan. Mohon kalau ada salah materi, salah kata, salah pemikiran saya mengenai suatu hal itu mohon disampaikan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.